Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian menonton video ini. Selamat datang di kelas Padika Dagu. Baik, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu untuk kalian kelas 12. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan kalau kalian habis dari luar ataupun habis memegang sesuatu. Dan juga jaga kesehatan dengan kalian olahraga ataupun jaga pola makan ya. Karena masa pandemi ini masih kita tidak tahu sampai kapan, jadi kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan. Oke, di video ini saya akan menjelaskan atau memberikan materi tentang evaluasi nilai estetika dalam karya seni rupa 3 dimensi. Di tugas sebelumnya kan diminta untuk membuat sebuah poster ya yang kalian presentasikan. Kalian masuk ke ranah karya seni rupa 3 dimensi. Namun sebelumnya kita akan masuk dulu ke dalam evaluasi nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Baik, dalam karya seni rupa ada dua jenis bentuk karya seni rupa. Yang pertama adalah karya seni rupa 2 dimensi. Yang kedua adalah karya seni rupa 3 dimensi secara bentuknya ya. Karya seni rupa 2 dimensi yaitu yang pertama ada lukisan ya, yang kedua ada proses drawing atau menggambar, yang ketiga adalah grafis, yang keempat adalah kaligrafi. Lukisan adalah sebuah karya yang dibentuk dari sebuah bentuk kanvas ya, yang kemudian kalian bisa cat, bisa kalian menggunakan cat apapun, cat air, minyak ataupun yang pastel, dan itu menggambarkan sebuah ekspresi ataupun sebuah ide dari pelukisnya. Terus itu tidak harus di media kanvas, bisa juga di media kertas, bisa juga di media tembok ataupun papan triplek ataupun tempat lainnya yang bisa kamu pakai untuk menggambar dengan lukisan itu. Yang berikutnya adalah menggambar atau drawing. Proses menggambar drawing ini juga sama, bisa digunakan di kanvas, kertas ataupun media lainnya, tapi ini menggunakan pensil. Bedanya apa? Kalau misalnya menggambar, kalian menggunakan alat pensil ataupun karpol yang pernah kita bahas waktu itu. Namun kalau lukisan itu berkaitan dengan pewarnaan cair seperti cat ataupun pastel. Ya, itu sebutannya lukisan. Berikutnya ada grafis. Grafis bisa dianalogikan sebagai karya yang mungkin lebih unik teknik pembuatannya karena dia menggunakan beberapa alat ataupun media yang bisa digunakan menggunakan kertas, bisa juga menggunakan papan MDF ya, atau bisa juga menggunakan bahan kaca ya. Itu tekniknya sangat mungkin bisa dibilang rumit, tapi kalau kita tahu tekniknya kita bisa mengerjakan dengan baik. Nah, salah satu di belakang saya ini adalah karya grafis, yaitu dengan teknik stensil. Jadi grafis itu proses mencetak ya. Kata-kata grafis itu diambil dari kata mencetak. Yang terakhir adalah kaligrafi. Kaligrafi yang seperti kita tahu adalah membuat tulisan atau membuat ukiran ya, menggunakan cat bisa, menggunakan spidol bisa, ataupun alat tulis lainnya bisa, pensil juga bisa. Huruf yang ditulis secara Arab, Latin, Sunda ataupun Jawa. Ya, biasanya itu dibikin di sebuah bentuk plat logam yang dibikin ukiran-ukiran tersebut. Nah, kemudian itu bisa dibentuk dan menjadi sebuah hiasan untuk dinding rumah kita. Nah, tadi adalah karya 2 dimensi. Sekarang kita akan membahas tentang karya 3 dimensi. Ciri khas dari seni rupa karya 3 dimensi adalah kita bisa melihatnya dari segala arah ya. Jadi tidak hanya dari arah depan saja yang berarti itu ada 2 dimensi, tapi kalau misalkan 3 dimensi kita bisa melihat dari segala arah. Apa aja sih karya 3 dimensi? Yang pertama ada, paling utama adalah patung ya. Patung, kemudian yang kedua ada kriya, yang ketiga ada keramik, yang keempat arsitektur. Adalah bentuk 3 dimensi. Karya patung biasa digunakan untuk hiasan, bisa juga sebuah lambang pahlawan, dan juga bentuk-bentuk itu bisa juga dipakai menggunakan media ekspresi. Dan teknik patung biasanya menggunakan teknik pahat, ada yang teknik cetak, ada yang teknik assembling, macam-macam. Berikutnya ada seni kriya. Seni kriya ini biasa digunakan untuk mendaur ulang, bisa juga mengolah bahan yang sudah ada menjadi kreasi untuk dipergunakan sehari-hari. Jadi aplikasi sebuah kriya itu bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Berikutnya lagi adalah keramik. Karya seni keramik biasa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti vas ataupun guci. Satu lagi adalah arsitektur. Arsitektur ini adalah sebuah rancangan membuat sebuah bangunan, bentuk bangunan ya. Nah, biasanya arsitektur ini juga menggunakan bentuk-bentuk desain bangunan ini yang kemudian dia bisa membuatnya tidak hanya sebuah bangunan tapi juga ada nilai estetisnya.
Dan biasanya juga arsitektur menggunakan teknik maket untuk menciptakan karya 3 dimensi. Nah, tadi kita sudah bahas tentang jenis-jenis karya seni rupa, baik 2 dimensi ataupun yang 3 dimensi. Sekarang kita akan masuk dalam tema karya seni rupa. Tema adalah sebuah ide atau sebuah konsep yang akan kalian buat entah dari objek, entah juga dari pemandangannya, atau entah mungkin hal-hal apa yang akan kalian masukkan ke dalam sebuah karya seni rupa. Saya akan memberikan beberapa contoh untuk tema apa yang biasa diambil dalam sebuah konsep karya seni rupa. Yang pertama adalah tema alam benda. Tema alam benda ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah gambar still life atau benda mati yang kita lihat, seperti menggambar buah-buahan, bisa menggambar sebuah gitar ataupun sebuah meja ataupun apapun benda di sekitar kita. Nah, biasanya ini juga dipakai untuk menggambar bentuk dengan menggunakan pensil. Yang kedua adalah tema pemandangan. Pemandangan biasanya digunakan untuk membuat ekspresi diri kita, entah kita mengagumi pemandangan pegunungan, bisa juga pantai, bisa juga bukit, bisa juga perkotaan ataupun pedesaan. Biasanya juga orang-orang atau seniman-seniman yang membuat karya pemandangan ini mengekspresikan tentang keindahan ataupun juga tentang keterpurukan dari sebuah tempat yang dia merasa bahwa tempat itu perlu diperhatikan. Yang terakhir adalah makhluk hidup. Makhluk hidup yang biasa digunakan dalam membuat sebuah karya seni rupa itu yang paling umumnya adalah manusia, yang kedua bisa hewan, yang ketiga adalah tumbuhan. Para seniman itu menggunakan tema-tema figur-figur makhluk hidup dengan tujuan untuk mempresentasikan dirinya sendiri ataupun mewakili sebuah simbolis dari beberapa orang ataupun sekelompok manusia yang tujuannya untuk memberikan maksud dari tema tersebut. Yang terakhir adalah nilai estetis dalam berkarya seni rupa. Nilai estetis adalah sebuah konten ataupun sebuah item untuk kita bisa memahami value atau nilai yang ada pada karya seni rupa tersebut. Nilai estetis sendiri bisa dinilai dari pertama bentuknya, bentuk karya seni rupanya seperti apa. Yang kedua bisa dari warna. Yang ketiga bisa dari konsep. Ya, 3 hal ini yang biasa kita lihat, atau bisa juga kita bisa menilai, oh ternyata nilai estetis dari karya seni rupa ini adalah seperti ini. Biasanya juga nilai estetis bisa dikaitkan dengan keindahan. Nah, maka dari itu dari bentuk yang sudah ada dalam karya seni rupa, kita bisa menilai apakah dari bentuknya yang dilihat secara nilai estetisnya, atau bahkan dari warnanya saja, atau bahkan dari konsepnya saja, atau bahkan mungkin dari kesatuan semuanya, konsep, warna, dan juga bentuk dari karya seni rupa tersebut. Nah, kalian sudah lihat video-videonya, nanti kalian bisa lihat lagi tentang video-video tersebut, dan akan kalian nilai satu persatu nilai estetikanya apa. Nilai estetika adalah sebuah unsur untuk kita menilai keindahan ataupun juga bisa hal-hal yang lebih menarik dari karya seni rupa yang kita lihat. Contoh, kita bisa menggunakan seni rupa 3 dimensi ini. Jadi nilai estetika sendiri itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama dari bentuk karya seni rupanya, yang kedua dari warna, dan yang ketiga biasanya dari konsep. Jadi dalam menilai sebuah karya seni rupa itu, kita bisa melihat nilai estetika dari unsur tersebut. Saya akan memberikan penilaian estetika pada karya saya ini. Di karya ini, saya menggunakan konsep sepatu yang saya favoritkan, yaitu sepatu Air Jordan. Kemudian saya coba lukis atau coba saya modifikasi dengan menggunakan teknik melukis cat air, yang di situ saya menggunakan warna-warna seperti warna sakura, ya. Jadi saya menggunakan warna-warna pink. Nilai estetis yang saya dapatkan di sini adalah saya menggunakan teknik melukisnya dengan cat air dan juga memvisualisasikan bentuk dari bunga sakuranya untuk memperlihatkan keindahan dari hiasan yang saya berikan di situ. Jadi saya merasa kalau estetis yang saya punya dalam karya ini adalah warna. Nah, sekarang itu adalah contoh karya 2 dimensinya. Nah, sekarang kalian coba evaluasi sendiri. Tekniknya hampir sama seperti yang saya lakukan, tapi bagaimana kalian menilai sebuah karya 3 dimensi. Karya 3 dimensinya akan kalian lihat di video yang tadi. Kalian cari tahu apa saja yang bisa menjadi unsur nilainya, entah dari konsepnya, entah dari bentuknya, ataupun dari warnanya. Jadi kalian bisa menentukan beberapa penilaian tersebut untuk jadikan sebuah penilaian estetika karya 3 dimensi. Nah, tugasnya adalah kalian diminta untuk membuat sebuah penilaian estetika melalui karya 3 dimensi. Karyanya kalian bisa tentukan dari video-video saya tampilkan tadi, atau boleh juga
ketika kalian mendapatkan contoh karya yang mana, kalian boleh ambil satu foto, kemudian kalian rumuskan nilai estetika apa yang ada pada karya tersebut dan dari mana alasannya ya. Jadi kalian bikin di Microsoft Word, kalian ketik alasannya dan juga unsur estetikanya apa, yang paling menonjol di situ estetikanya apa. Kalau sudah, kalian kirimkan ke Google Classroom dan paling lambat pengumpulannya adalah tanggal ini. Oke, tanggal ini ya. Jangan lupa, jangan terlambat dan jangan tidak mengerjakan. Baik, itu saja video dari saya. Jangan lupa untuk kalian like kalau kalian suka video ini, dan juga selalu komen tentang video ini, apa sih yang kurangnya atau apa yang tidak kalian mengerti tentang video yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan. Dan jangan lupa kalian share juga video ini kalau kalian suka dan kalian mengerti tentang pemahaman materi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Terima kasih atas waktunya. Stay healthy, always grateful, and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.